Pecah rekor di Arab, ribuan supporter timnas Indonesia padati Stadion King Abdullah Sport City. Sintayong ungkap pentingnya pemain abroad di tubuh timnas Indonesia. FIFA puji Sintayong jelang arungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ribuan supporter timnas Indonesia mulai berdatangan ke Stadion King Abdullah Arab Saudi jelang laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada ajang kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Menurut pantauan dari beberapa sumber, supporter skuad Garuda akan lebih membludak daripada ketika timnas Indonesia bertanding di Qatar. Hal ini lantaran komunitas GCC Garuda Indonesia atau perkumpulan supporter timnas Indonesia di Timur Tengah, yaitu dari Qatar, UAE, Arab Saudi, Bahrain sampai Kuwait akan memadati Stadion King Abdullah. Dadan Juarsa selaku koordinator Garuda Qatar menceritakan, ribuan WNI dari yang bekerja di Timur Tengah terbang langsung ke Arab Saudi mendukung aksi anak asuh Sintayong. Bahkan sebagian supporter sudah memadati area stadion. Tampak mereka begitu antusias untuk hadir sendiri maupun bersama dengan rombongan dan keluarganya. Sebelum masuk ke stadion, beberapa supporter tampak masih berada di luar stadion sekedar berkumpul dan juga beberapa tengah menyanyikan chant timnas Indonesia. Kehadiran timnas Indonesia di Arab Saudi sejak kemarin benar-benar menarik perhatian penonton. Mereka berbondong-bondong untuk mendukung tim kesayangan berlaga. Para supporter berharap skuad Garuda kembali meraih hasil positif di laga perdana kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini. Hal ini lantaran untuk terus menjaga asa timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat tersebut. Selain itu, sebagian para supporter optimis timnas Indonesia bisa berbuat banyak, mengingat materi pemain timnas Indonesia saat ini cukup menjanjikan. Jika timnas Indonesia mampu meraih hasil positif, tentu ini bisa menjadi bekal tersendiri untuk menatap pertandingan kedua, yaitu kontra Australia di Jakarta nanti. Diharapkan para pemain terus menjaga kondisinya agar para pemain bisa tampil maksimal di lapangan hijau nantinya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong buka-bukaan terkait rahasia kesuksesan timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pelatih asal Korea Selatan itu membeberkan pentingnya peran pemain abroad. Ya, ronde ketiga merupakan fase akhir kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Itu artinya langkah Indonesia untuk kali pertama lolos ke putaran final sudah sangat dekat. Kesuksesan timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga bahkan menjadi sebuah sejarah baru. Skuad Garuda biasanya hanya menjadi pelengkap di ajang ini. Banyak pihak menunjuk sosok Sintayong sebagai sosok kunci kesuksesan timnas Indonesia. Namun pria berusia 53 tahun tersebut tak melupakan peran para pemainnya. Kami memiliki sejumlah pemain abroad dan para pemain tersebut memiliki beberapa pemahaman dan hal-hal teknis seperti fisik dan taktik yang lebih baik. Saya dapat mengatakan sejujurnya bahwa para pemain yang bermain di luar negeri, terutama di Liga Eropa, sangat membantu kinerja tim kami, ujar Sintayong. Sejak Sintayong duduk di kursi pelatih timnas Indonesia pada akhir 2019 silam, program naturalisasi pemain memang kembali dihidupkan. Namun kini sosok yang dipilih lebih berkualitas dan punya darah keturunan Indonesia. Pemain timnas Indonesia Tom Haye mendapatkan sorotan media Arab Saudi jelang pertandingan pembuka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jelang pertandingan ini, sosok Tom Haye menjadi sorotan media lokal Arab Saudi karena menjadi pemain termahal di skuad Garuda. Media Arab Saudi menyoroti nilai pasar timnas Indonesia yang menurut Transfermarkt mencapai 16,73 juta euro. Tom Haye disebut menjadi pemain termahal. Ex-SC Heerenveen ini punya nilai pasar 3 juta euro atau sekitar 52,14 miliar. Ia pun akan menjadi andalan di lini tengah tim merah putih. Tom Haye menduduki puncak daftar pemain timnas Indonesia termahal dengan 3 juta euro. Ia memegang kewarganegaraan Indonesia tapi berasal dari Belanda dan pernah main di klub SC Heerenveen pada 2022 hingga 2024, ujar media Arab tersebut.
Selanjutnya, pemain termahal kedua adalah Kelvin Verdong serta JIJS. Mereka punya nilai pasar sebesar 2,5 juta euro atau setara dengan 43,45 miliar. Keduanya adalah pemain keturunan yang sebelumnya memegang paspor Belanda, tapi kini memilih untuk jadi WNI demi membela timnas Indonesia. Kabar menarik datang dari FIFA yang memuji Sintayong saat menangani timnas Indonesia. Ya, sejak melatih timnas Indonesia pada akhir 2019, Sintayong telah membawa banyak perubahan ke arah yang lebih baik. Tak hanya dari segi permainan, banyaknya pemain muda berkualitas yang menghuni timnya membuat masa depan skuad Garuda terlihat cerah untuk beberapa tahun ke depan. Walau belum menyumbangkan trofi untuk tim merah putih, pelatih asal Korea Selatan itu sudah menorehkan sejumlah prestasi di atas lapangan. Salah satunya adalah membawa peringkat Indonesia naik 42 tempat di bawah asuhannya. Selain itu, sejumlah sejarah juga sukses dicatatkan oleh Sintayong bersama timnas Indonesia. Oleh karena itu, FIFA menjulukinya sebagai seorang pembuat sejarah atau The History Maker. The History Maker alias si pembuat sejarah, inilah julukan yang didapat Sintayong setelah 4 tahun menjabat sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Julukan itu datang bukan tanpa alasan, mengingat kehadiran juru taktik asal Korea Selatan itu telah memberikan dampak signifikan bagi perkembangan sepak bola di negara Asia Tenggara tersebut, ujar FIFA dalam laman resminya. Sejarah terbesar yang dibuat Sintayong dengan timnas Indonesia tentunya adalah membawa Marcelino Ferdinand dan kolega lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ini merupakan kali pertama tim merah putih menjajaki babak tersebut. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Para rival seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand semuanya berguguran di babak kedua. Kemudian, Sintayong juga mengantarkan Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Lagi dan lagi, pencapaian itu belum pernah diraih oleh tim merah putih sebelumnya. Selain di level senior, pelatih berusia 53 tahun tersebut juga menorehkan sejarah di kelompok umur. Ia membawa timnas Indonesia U23 menjadi semifinalis Piala Asia U23 2023 untuk kali pertama dan bahkan nyaris meloloskan mereka ke Olimpiade Paris. Dengan julukan baru itu, Sintayong akan memulai perjalanan bersama Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melakoni laga pertama grup C kontra timnas Arab Saudi malam ini. Ranking FIFA timnas Indonesia dilangkahi Malaysia jelang bentrok melawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda tertinggal satu tingkat dari Harimau Malaya di ranking FIFA terbaru hari ini pada Kamis 5 September 2024. Hal ini ditandai dengan kemenangan timnas Malaysia atas Filipina dalam ajang Pesta Bola Merdeka 2024 yang berlangsung di Stadion Bukit Jalil pada malam kemarin. Harimau Malaya sukses menang dengan skor 2-1. Hasil tersebut praktis membawa timnas Malaysia menerima jatah 4,48 poin menurut data Football Ranking. Skuad asal negeri jiran itu lantas kini menempati peringkat ke-133 dunia, menggeser timnas Indonesia ke peringkat 134. Timnas Indonesia juga bahkan diyakini mampu melampaui Malaysia di ranking FIFA nanti. Semua itu tergantung pada hasil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebagai tim dengan peringkat terendah di grup C, timnas Indonesia terbilang diuntungkan dalam hitungan-hitungan poin laga. Tim asuhan Sintayong itu tetap kedapatan poin tambahan sebesar 6,88 jika mampu menahan imbang timnas Arab Saudi malam nanti.